Ustaz, menurut pemahaman kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang dapat menyerupainya, ataupun Allah sendiri tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Sehingga sebagaimana di dalam pemahaman Ustaz, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbentuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak bertempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi oleh tempat, tidak ditunjuk oleh arah dan lain sebagainya. Sama. Oleh sebab itu menurut pemahaman kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat. Hatta di akhirat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat. Mengapa demikian? Karena apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan zatnya kepada hambanya yang dikehendaki, ataupun Allah dilihat oleh hambanya, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhadapan dengan hambanya, sehingga hambanya dapat melihat zatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika seorang hamba dapat melihat sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang memiliki bentuk, ataupun sesuatu yang memiliki jism, jasmani, ataupun sesuatu yang ada batasnya sehingga bisa diketahui oleh seorang hamba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bentuknya, tidak ada jasmaninya, tidak memiliki jisim sebagaimana manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat, ini menurut pemahaman kami. Bagaimana dengan pendapat Ustaz? Menurut pendapat Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat dengan alasan sesuatu yang bisa dilihat memiliki bentuk atau memiliki batasan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari bentuk, Maha suci dari batasan. Akan tetapi menurut ajaran kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mungkin dapat dilihat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah, yaitu memandang, nazroh, memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti orang-orang yang beriman dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan zatnya kepada ahli surga. Sehingga dalam sebuah riwayat, setelah Allah menampakkan zatnya kepada ahli surga, mereka tidak merasakan kenikmatan yang lebih daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Apakah melihatnya dengan apakah melihatnya kemudian Allah memiliki bentuk ataupun Allah memiliki batasan-batasan? Tidak. Dalam pemahaman kami, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kaifin wala misal. Bila kaifin wala misal. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana, tidak bisa kita umpamakan sebagaimana kita memandang makhluk. Itulah pemahaman kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa demikian? Dalilnya apa? Karena perkara yang wujud ini mungkin bisa dilihat. Jadi perkara yang wujud ini mungkin bisa dilihat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang ada, zat yang wujud, maka melihat perkara yang wujud pun mungkin. Jadi tidak ada kaidah mustahil melihat perkara yang wujud. Tidak ada. Jadi perkara yang wujud maka
mungkin bisa dilihat. Terus bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan ayat suatu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lam tarani. Wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Kalimullah bahwasanya dia tidak akan dapat melihatku. Bagaimana? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Masya Allah. Anda mengatakan, Ustaz mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan dalil ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi Allah mengatakan lang tarani. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh hambanya nanti di akhirat atau di surga bila kaifin wala misal. Karena segala sesuatu yang wujud maka mungkin bisa dilihat. Adapun model ataupun cara seorang hamba memandang Allah Subhanahu wa taala ini bila kaifin wala misal, tidak bisa kita bayangkan bagaimana dan tidak bisa kita umpamakan seperti apa, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa dilihat. Adapun cara melihatnya bila kaifin wala misal tidak bisa diumpamakan bagaimana. Adapun Ustadz mengeluarkan dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan pernyataan Allah ketika Nabi Musa menginginkan melihatnya. Justru Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak akan dapat melihatku. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau Ustaz membaca ayat ataupun mengambil dalil dari ayat Al-Quran, usahakan difahami betul-betul mulai awal hingga akhir ayat, jangan diambil sepotong-sepotong. Mengapa demikian? Justru para ulama dengan ayat itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Bukan sebaliknya menurut pemahaman Ustadz, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan dalil ayat tersebut. Justru para ulama menjelaskan bahwasanya ayat tersebut menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kok bisa demikian? Karena Ustaz, melihat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat atau tidak, ini adalah masalah tauhid. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau meminta ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengatakan lang tarani, kamu tidak dapat melihatku. Nah, qala rabbi arini. Nah, Nabi Musa ini adalah seorang nabi, memiliki gelar kalimullah, dapat berbicara langsung dengan Allah. Maka mustahil seorang nabi tidak mengetahui masalah tauhid yang berkaitan dengan zat Allah bisa dilihat atau tidak. Seorang nabi otomatis tauhidnya tinggi. Nah, sehingga mustahil Nabi Musa tidak mengetahui Allah ini bisa dilihat atau tidak. Beliau memiliki kefahaman
Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Makanya beliau meminta, "Ya Allah, tunjukkanlah zatmu kepadaku, aku ingin melihatmu." Nah, maka oleh para ulama justru ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Kita lihat lanjutan ayatnya. Qala lam tarani walakin inzur ilal jabal. Nah, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sungguh kamu tidak dapat melihatku, akan tetapi lihatlah gunung. Maka apabila gunung itu menempati sesuai sedia kala, tidak hancur, nah, fasawfa tarani, maka kamu akan dapat melihatku. Jadi zat Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala dikaitkan atau ditaklik, dihubungkan apabila gunung itu tetap tidak hancur seperti sedia kala. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala perkara yang jaiz, perkara yang mungkin terjadi, mungkin bisa. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihubungkan dengan perkara yang jaiz. Nah, yaitu gunung hancurnya gunung. Nah, jadi sesuatu yang dihubungkan dengan perkara yang jaiz, maka sesuatu itu pun dihukumi jaiz juga. Maka oleh para ulama, justru ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Nah, tidak sebagaimana pendapat antum, pendapat ustaz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat. Belum lagi dengan ayat. Ya, demikianlah dialog kita antara pemahaman orang Syiah dengan pemahaman Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat hatta fil akhirah, sehingga di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Dengan argumentasi-argumentasi yang menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru argumentasi mereka sebagai dalil kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para ulama salaf, A'immatul Arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, dan lain sebagainya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi, Abul Mansur Al-Maturidi dalam ilmu tauhidnya. Agar apa? Agar kita tidak tersesat memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, dan yang paling faham kepada Rasulullah adalah para sahabat. Kemudian yang paling faham terhadap para sahabat yaitu para tabi'in. Begitu juga orang yang paling faham kepada para tabi'in yaitu para tabi'ut tabi'in, begitu seterusnya. Sehingga bila kita ingin memahami agama, langsung membuka Al-Quran, langsung membuka Al-Hadis tanpa mempedulikan pendapat para alim ulama, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut akan tersesat, salah mengambil hukum, salah mengambil dalil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.